paus yang baru. Kita hari ini bersuka cita karena kita punya pastor baru, imam baru. Kita bersuka cita karena Tuhan masih menunjukkan kasih-Nya. Tuhan memilih hambanya yang sekarang dari pastor Aris Anwar Mase untuk menjadi imamnya. Dan kita patut bersuka cita karena kita mengenal dia. Dan hari ini kita bersuka cita yang dulu Aris Prater, yang dulu Aris Diakon, sekarang sudah menjadi Romo Aris Anwar Mase. Mari kita puji Tuhan. Umat sekalian terkasih, pada kesempatan ini saya sedikit gugup karena didampingi oleh dua senior saya biasanya yang mendampingi mereka, tapi pada hari ini saya merasa sungguh terhormat didampingi oleh Pastor Andreas dan Pastor Yan yang mendampingi saya bukan hanya di sini, tapi bertahun-tahun dengan begitu banyak teguran, nasihat, tentu saja makan dan sebagainya, sekalipun badan saya tidak naik-naik, ya. Tapi ada banyak cinta yang saya rasakan di sini. Oleh karena itu, mari kesempatan syukur seperti ini baik. Sebelum kita masuk, mari kita hening sejenak, kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur, tapi pada saat yang sama kita tahu bahwa kita seringkali berdosa melawan perintah-perintahnya. Kita tidak berbuat sesuai dengan yang dikehendakinya. Oleh karena itu, mari kita hening, kita memeriksa salah. Para pemujukan dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Ya Allah." Saudara-saudara sekalian yang terkasih, umat Salamaris, dan saya lihat beberapa umat tampil yang kabur, Regina Celia yang hadir. Saya mempersiapkan khotbah saya pada hari ini sambil membaca bacaan-bacaan dan sedikit senyum-senyum karena bacaan hari ini tentang anak bungsu yang hilang, ya. Dan dalam keluarga kebetulan saya anak bungsu, tapi saya tidak hilang, tidak pergi menghabiskan uang bapak, menghabiskan untuk berfoya-foya, makan minum keras dan sebagainya. Tapi saya hilang karena mengikuti panggilan Tuhan. Saya anak yang keempat dari 4 bersaudara. Saya yang keempat. Dan saya hilang antara lain karena syukur kepada Allah ada 2 kakak saya yang laki-laki dan 1 cewek. Karena itu saya hilang karena waktu tabisan bapak saya bilang, saya tidak lagi menghitung kamu sebagai anak. Kamu masih anak saya, tetapi bukan lagi anak saya. Sekarang anak semua orang, saudara semua orang, dan bapak semua orang. Lagi pula, saya tidak lagi melanjutkan keturunan bapak. Jadi, tinggal di situ. Dan di depan gereja di mana saya ditakbiskan itu, halamannya itu penuh dengan batu-batu kerikil kecil. Jadi waktu saya berturut, dan orang Jepang itu tingkat kebersihannya luar biasa. Di misa-misa saya kasih contoh tingkat kebersihan orang Jepang. Saya tahu Bapak Ibu tahu. Di misa-misa di gereja-gereja itu di altar begini itu ada alkohol. Jadi sebelum membagikan komuni itu romo-romo selalu sterilkan tangan dulu baru bagi komuni. Kalau enggak orang Jepang nggak mau terima komuni. Selalu sterilkan tangan dulu. Jadi tingkat kebersihannya mengagumkan. Jadi waktu saya tiarap begitu litani para tulis, Tuhan kasihanilah kami. Yang seharusnya saya berdoa, saya dalam hati, aduh Tuhan ini kalau ada batu kerikil kecil di sepatu saya ini celaka ini. Orang Jepang bilang, aduh, Frater ini jorok benar sih. Dan saya terus-menerus berpikir tentang kerikil kecil di dasar sepatu. Sampai kemudian waktu saya berdiri setelah selesai tabisan itu, saya ambil kesempatan untuk lihat kerikil kecil itu, dan puji Tuhan tidak ada kerikil kecil itu. Tapi pelajarannya itu ini, Bapak Ibu. Yang suka menghancurkan hidup kita itu hal-hal kecil, seperti kerikil kecil di dasar sepatu saya. Anak belum bikin PR, bikin emosi kita meledak. Keluar rumah tapi lupa BD, bikin marah.
pembantu PL nggak bersih, bikin emosi panjang. Suami lupa jemput, marah. Suami lupa ulang tahun, marah. Istri keluyuran untuk kegiatan WK, marah. Hal-hal kecil dalam hidup. Makanan terlalu asin di restoran, pelayan terlambat bawa pesanan kita, marah. Hal-hal kecil sebenarnya yang menghancurkan hidup kita, Bapak Ibu. Bukan hal-hal yang terlalu besar, bukan